Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-soleha dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, jumpa lagi bersama Ibu Siti Aminah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Ya. Nah, hari ini kita masuk pada semester genap ya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada hari ini masuk bab 4 yaitu tentang kerja keras dan mandiri. Nah, ini adalah tata tertib belajar daring. Silakan kalian baca. Jadi usahakan sebelum kalian belajar ya, terlebih dahulu kalian berwudu, kemudian sholat duha dan mengaji ya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mengisi absensi agar kalian tidak dialpa oleh Bapak dan Ibu guru atau Ustadz Ustazah. Nah, kita masuk kepada materi yaitu tentang kerja keras. Apa kerja keras itu? Kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh ya untuk mencapai tujuan atau prestasi yang disertai dengan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras harus diikuti dengan sikap optimis. Optimis yaitu merupakan sikap positif. Karena dengan optimis akan membuat kehidupan pribadi semakin positif. Optimis berarti selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada diri sendiri. Setelah kerja keras dan optimis, maka ikutilah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha berkuasa ya, atas usaha yang telah kita lakukan. Jadi setelah bekerja keras, maka kita harus bertawakal ya, sehingga kita tidak ada rasa sombong ya, ada dalam diri kita ya. Tanpa Allah yang mengatur segala usaha kita dengan sukses, maka pekerjaan yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah sikap menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, sikap mandiri bagi seseorang haruslah selalu dimiliki, terlebih untuk masa depan seseorang. Sikap mandiri haruslah selalu dimunculkan untuk kesuksesan masa depan. Ya, jadi 2 perilaku terpuji tadi ya, setidaknya ya ada di dalam diri kita untuk mencapai masa depan yang cerah. Nah, kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan dirinya sendiri ya, tidak akan meminta bantuan kecuali benar-benar ya sudah diusahakan untuk melakukan, tapi memang ketika sangat-sangat mendesak baru memerlukan bantuan orang lain ya. Begitulah orang yang memiliki sikap mandiri ya, penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Setiap individu memiliki masalah, manusia diuji untuk menyelesaikannya. Maka kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah termasuk dalam sikap yang mandiri. Nah, selanjutnya adalah dalil nakli tentang kerja keras ya. Nah, ini dalilnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kita harus mencari kehidupan di dunia maupun di akhirat itu secara seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Seperti Korun, ya, tokoh yang serakah, yang mengejar harta, kemudian lupa tentang akhirat, ya. Jadi tetap ibadah, ya, walaupun kita bekerja, walaupun kita sekolah, tidak lupa untuk sholat, tidak lupa untuk mengaji, tidak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kemudian di dalam hadis sahih ya disebutkan, ya, tidak ada satu makanan pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari makanan yang diperoleh melalui usahanya sendiri, ya. Nah, di sini sudah jelas, ya, bahwa pentingnya untuk menjadi pekerja keras. Nah, kemudian dalil nakli mandiri di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, ya. Jadi jelas, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan mempertanggungjawabkannya, ya. Setiap perbuatan baik, kemudian ketika kita melakukan perbuatan buruk, pasti kita akan bertanggung jawab, ya, nanti, ya, di akhirat. Ya. Nah, telah jelas dari ayat di atas bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya, ya. Jadi, hendaknya kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, atas perbuatan yang kita lakukan, ya. Nah, dalil naklinya di dalam hadis dari Abu Ubaid hamba Abdurrahman bin Auf, ia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang yang memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dijual, itu lebih baik daripada meminta-minta, entah itu diberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Jelas sekali, ya, tentang keutamaan untuk berbuat baik. Berbuat baik, ya, berperilaku yang terpuji, kerja keras dan mandiri. Semoga dari materi ini kita bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian pelajaran akidah akhlak hari ini. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.